Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngalimo Ngaji 15 menit online. Ya, sore ini berjumpa lagi dengan saya Luki Satriaji yang berkesempatan untuk menemani ngabuburit Anda agar lebih bermanfaat. Ya. Di sore kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Umar. Ya, beliau ini adalah aktivis, salah satu aktivis Ansor Banser juga di wilayah Mangunharjo ya. Jadi di Ranting Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Beliau juga ketua rantingnya malah gitu ya. Jadi selain aktivis di Ansor Banser, beliau juga ada di pengurus wilayah atau pergunu, pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang selanjutnya ada di Bendahara Jamu, yaitu Jamiatul Mubalik Kecamatan Tembalang, dan ketua Ansor Mangunharjo maksudnya tadi ya, bukan ketua Ranting NU ya. Nah, ya langsung saja kita sudah menghubungi Ustadz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat sekalian Ansor Banser Kecamatan Tembalang serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk guru-guru kami, para ustadz, para kiai, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semuanya masih sehat, masih semangat. Walaupun di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia. Jadi kayaknya asik kalau kita di tengah-tengah wabah seperti ini, walaupun stay at home, kita ada di rumah, setidaknya kita sudah berbagi cinta. Itulah tema pada sore hari ini yang akan kita bahas bersama. Bagaimana kita menggapai mahligai cinta di tengah pandemi corona, biar kita itu punya rasa, punya cinta, bahagia, supaya kita tidak murung, tidak suntuk, terus kemudian kita putus asa, frustasi, dan lain sebagainya. Sahabat, bahwa hidup ini sekali, tentu untuk dinikmati. Allah memberikan musibah bukan akhir dari segalanya, tapi Allah memberikan musibah ini sebagai ujian, cobaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah penting. Makanya ketika itu ujian terus ada, walaupun kita di rumah, kita tidak boleh keluar rumah, tentu ada rindu, ada rasa cinta yang akan kita dambakan setiap saat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta pada siapa yang selalu kita rindukan? Tentunya satu, hablum minallah. Masya Allah, semua orang Islam itu pasti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan ketika sebuah cinta itu diuji, maka apapun yang terjadi pasti
akan selalu dia lakukan, apapun itu. Kalau kita sudah hablum minallah, sudah ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada larangan sholat berjamaah, tapi saya yakin orang yang cinta akan tetap jamaah walaupun di rumah. Walaupun terkadang hati ini rindu untuk sholat jamaah di masjid dan musola. Terkadang kita juga rindu ingin bersolawat bersama sahabat-sahabat, handai tolan, mempunyai rasa rindu bersama-sama, apalagi itu yang jomblo-jomblo senang solawatan bareng-bareng, hadran bareng-bareng, terlebih pas waktu kita keliling, banyak jombloan-jomblowati di sana, luar biasa, pasti rindu. Dan itu tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa ditolak. Rasa rindu akan selalu hadir dalam renung hati kita, dikala itu terpaut terpisahkan pada waktu dan masa. Betul Kang Luki? Pasti tidak, kita akan rindu masa-masa itu. Walaupun Jumatan, kita tidak diperbolehkan Jumatan di masjid, mengadakan Jumatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 Jumatan kita akan rindu di sanalah. Ini sebuah manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam hati kita sudah ada rasa iman kepada Allah. Dengan apa? Dengan ubudiyah, ibadah mahdhah, maupun ibadah-ibadah yang lain. Terlebih hati kita selalu berzikir kepada Allah, menjadi tenang. Jangan bingung, yang mungkin sekolah karena banyak pekerjaan sekolah, yang mungkin waktu kuliah karena banyak, biasanya bisa berkumpul di bangku kuliah, bertemu dengan jomblowati di sana. Tapi sekarang di rumah, hanya bisa IG, hanya bisa Facebook, hanya bisa WA-an. Rindu semakin melanda di hati ini. Tapi rindu yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah bisa menenteramkan hati kita. Zikir, rindu kepada Allah. Setelah kita ada rasa cinta kepada Allah, lalu cinta kepada siapa? Kepada Rasulnya. Yang biasanya kita membaca sholawat hanya mungkin baca sholat, atau waktu malam Jumat kita bisa membaca sholawat beserta keluarga, bersama keluarga, bersama-samanya sholawatan bersama. Masya Allah, indah hidup ini bila kita lalui dengan baik, dengan enjoy. Dengan apa? Dengan cinta. Karena ingat bahwa Rasulullah ketika berdakwah itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta. Kita dakwah di masyarakat harus dengan cinta. Kita dakwah dengan keluarga harus dengan rasa cinta. Kita menghadapi wabah corona harus kita nikmati dengan cinta. Pasti di balik wabah ada hikmah yang akan diberikan Allah kepada kita. Tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Mungkin beberapa saudara-saudara kita banyak yang kehilangan pekerjaan, yang tadinya mubalek nyuwun sewu, mubalek kampung seperti kami, yang tadinya bisa lumayan sedikit-sedikit ngisi jamaah-jamaah dapat bisyarah. Kalau seperti ini wallahu alam, seperti itu. Tapi kita hadapi semuanya dengan cinta. Mungkin sahabat-sahabat Ansor-Bansor juga ada job tahlilan, manakiban di tetangga dan sebagainya. Sekarang tidak ada. Ya itu dinikmati aja. Karena ada hikmah yang tersimpan di sana. Insya Allah. Itu wujud kita hablum minallah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul,
Kemudian yang ketiga, kita terapkan cinta kepada keluarga. Yang mungkin setiap hari beberapa tahun ini tidak ada wabah apapun. Kita selalu sibuk dengan pekerjaan, sahabat-sahabat sibuk dengan perkuliahan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak sempat bersama-sama keluarga, makan bersama, jamaah di rumah bersama, tadarus Al-Quran bersama. Masya Allah, sekarang bisa kita lakukan bersama-sama di waktu bulan Ramadan ini. Subhanallah. Yang tadinya para mubalek seperti sahabat-sahabat Ansor itu waktu tarawih mungkin banyak yang di luar, berbuka puasa tergesa-gesa keluar cepat-cepat karena ingin ngimami di masjid sebelah, di musola sebelah, atau mungkin jauh. Ternyata kita bisa nikmat dengan sanak saudara, bisa nikmat dengan keluarga. Subhanallah. Dan di situ akan terwujud apa yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini hikmahnya. Dan terkadang kita lupa sampai ke sana. Terkadang kita lupa. Kita hanya mengeluh dan mengeluh. Kita nikmati. Ini adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berzikir bersama, berdoa bersama, membaca sholawat bersama, membaca Al-Quran bersama keluarga. Subhanallah, nikmat rasanya. Yang tadinya kita tidak pernah kontrol dengan anak-anak hari ini sudah membaca Al-Quran apa belum? Coba sahabat, coba kita renungkan. Kira-kira sebelum ada wabah corona ini, kita semua membaca Al-Quran sehari berapa juz? Berapa juz, Gus? Gus Luki? Kira-kira berapa juz ya, Ma? Wallahu alam. Kadang baca satu ayat, itu yang cover. Kadang satu halaman yang cover. Nah, ketika disinilah waktu kita stay at home ini, kita ada di rumah, aktivitas di rumah, kita bekerja di rumah bersama keluarga, kita mengajak anak-anak, yo pagi hari baca subuh, membaca Al-Quran, tidak tidur lagi, karena biasanya tidur lagi setelah sholat subuh, baca Al-Quran, nanti baca taraweh, mengaji Al-Quran, siang ngaji Al-Quran. Bisa saja anak-anak itu 1 juz per hari. Subhanallah. Karena apa? Disinilah saatnya kita bisa menyinari rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Nawiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini yang disebut dengan wabah membawa berkah. Dengan wabah ini Allah akan memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan pada hati orang mukmin. Insya Allah. Asalkan dengan cinta kasih kita nikmati, ya insya Allah akan menjadi sesuatu yang indah untuk kita semua. Kemudian yang keempat, memberikan rasa cinta pada sesama. Saat ini kita berbagi. Saat ini banyak sekali organisasi termasuk NU, termasuk Banom NU, PW Perguno, kebetulan saya aktif di PW Perguno, Persatuan Guru NU wilayah Jawa Tengah. Kemudian di Ansor Banser, saling berbagi, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan amal jariah, mulai berbagi setiap saat, setiap hari. Tidak harus menunggu Ramadan, tidak harus menunggu ada wabah bencana, tidak. Tapi ini kita saling berbagi, memberi rasa cinta pada sesama. Subhanallah. Karena apa? Karena setiap muslim adalah saudara. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada dasarnya mari kita jadikan wabah corona ini sebagai bagian dari rahmat Allah, menjadikan kebaikan-kebaikan, keberkahan untuk kita. Kita doakan bahwa saudara-saudara kita yang baru sakit semoga cepat sehat walafiat. Kita doakan semoga sahabat-sahabat, para dokter, para relawan yang sedang bekerja, mereka baik-baik saja, diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah cepat-cepat menarik kembali pasukannya, menarik kembali makhluknya berupa virus COVID-19 ini kembali ke habitatnya dan jauh dari kita semua. Dari sini akan terpupuk betul betapa kita rindu masjid, betapa rindu sahabat, betapa rindu untuk berkumpul bersenda guru bersama. Kita akan berbagi mesra, berbagi cinta pada sesama, pada sahabat, keluarga, pada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu cinta Allah yang paling utama, kemudian cinta Rasulullah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini luar biasa, ternyata Ansor Tembalang ada program ngaji 15 menit, dan ini merupakan sesuatu yang terbaik untuk memberikan inspirasi pada kita semua, dan kami dukung. Insya Allah ini akan memberikan keberkahan sebagai rasa cinta kita pada pengajian, cinta kita pada ilmu, cinta kita pada ustadz dan kiai, cinta kita untuk terus menghadiri majelis ilmu, majelis sholawat, dan senantiasa memberikan rasa cinta. Insya Allah kalau ada cinta sudah masuk ke dalam relung hati kita, maka apapun yang terjadi kita akan mendapatkan sebuah kerinduan, dan pada saatnya akan diberikan sebuah anugerah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sahabat sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihan, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Kang Luki yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu sahabat-sahabat, demikian adalah pesan-pesan dari Yai Umar. Nah, pada intinya kita terlalu fokus untuk mengeluh dan mengeluh tanpa kita sadari bahwasanya banyak pesan-pesan, banyak hal-hal yang sebenarnya kita temui atau ada hikmahnya, yaitu berkumpul dengan keluarga, menggapai kerinduan-kerinduan yang biasanya kita lakukan, biasanya itu bisa dilakukan di rumah begitu. Nah, intinya seperti itu. Terima kasih Yai Umar, saya mohon maaf. Kemudian kepada sahabat-sahabat, jangan lupa saksikan terus, kami Ngalimno akan hadir setiap harinya menjelang berbuka puasa. Nah, besok jangan lupa ada Rabu spesial, ada Yai Budi Harjono. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.